Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Kita ketemu lagi bersama Kak Zaki. Nah, hari ini kita akan bahas sedikit tentang pesawat sederhana. Mana pesawat sederhana itu dan apa saja sih yang biasanya muncul ya dalam soal tentang pesawat sederhana. Kak Zaki izin share pesawat sederhana. Di pesawat sederhana ini adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Secara umum, alat-alat ini bisa disebut sebagai mekanisme paling sederhana yang memanfaatkan fungsi mekanik untuk menggandakan gaya. Jadi misalkan eh, gayanya itu didorong nih, kita mendorong meja, tapi meja ini apa namanya? Meja ini bawahnya biasa aja. Nah, itu dorongannya gitu ya. Atau bawahnya itu ada roda. Nah, itu pesawat sederhana. Kemudian sebuah pesawat sederhana menggunakan satu gaya kerja untuk kerja melawan satu gaya beban dengan mengabaikan sek yang maka kerja yang dibutuhkan oleh beban besarnya akan sama dengan kerja yang dilakukan oleh ya akan sama ya. Kita ada contoh-contoh. Ini pengertian sederhananya ya. Jadi intinya pesawat sederhana itu gambarannya mekanisme sederhana yang dimanfaatkan untuk keuntungan. Nah, misalkan ini ada tuas atau pengukit ya pesawat sederhana. Jadi isinya untuk mencabut atau mengangkat benda yang berat sederhana ya dengan tuas pengukit. Nah, di sini mungkin adik bisa kan nih apa aja sih fungsinya. Nah, di sini kalau yang A itu adalah namanya titik kuasa. Nah, ini bisa kemudian yang T itu titik di sini, titik tunggunya. Kemudian ada titik beban B yang bebannya khusus yang beban. Kemudian ada gaya kuasa. Gaya kuasanya ini nah, kuasa. Kemudian ada gaya beban. Dan ada LK saya, LK lengan kuasa dan LB lengan. Nah, ini adalah contoh dari tuas pengungkit atau pengungkit. Nah, ini pesawat sederhana. Kemudian jenis-jenis tuas juga ada beragam macamnya nih. Nah, yang pertama ada tuas dengan titik berada di antara titik beban dan titik besar. Contohnya potong gunting, penjemuran, tang, itu salah satu jenis tuas ya. Ini kayak yang jungkat-jungkit juga itu tuas yang pertama ya jenis tuasnya. Kemudian tuas yang kedua adalah jadi titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Jadi dirinya itu di antara titik dan kuasa. Contohnya apa? Gerobak roda satu, kemudian alat memotong kertas dan alat pecah kemiri, buka tutup botol. Nah, itu adanya di bawah ya. Jadi tuas titik bebannya berada di titik tumpu dan titik kuasa. Di sampingnya. Dan ada jenis yang ketiga yaitu dengan titik kuasa berada di antara titik dan ban. Titiknya skop yang bisa digunakan untuk memindahkan hasil. Jadi kalau skop itu bisa untuk memindahkan hasil lebih mudah ya dengan ban.
pesawat sederhana. Nah, jenisnya tuasnya pas ketiga. Tuh, adik-adik yang pertama tuas. Nah, yang kedua, tuas ini, di tuas ini keuntungannya SMP ya. Jadi keuntungan mekaniknya pada tuas adalah perbandingan antara gaya beban, P ya, P itu gaya beban, dengan gaya kuasa. Dapat dituliskan sebagai KM V per F atau KM LK per LB. Kuasa dan menekan ban. Keuntungan mekanik pada tuas bergantung pada masing-masing lengan. Semakin panjang lengan kuasanya, maka keuntungan semakin akan besar. Dia ya, mekanik. Mekanik dan tuas. Nah, selanjutnya yang kedua ada bidang miring. Ya, bidang miringnya ini. Nah, Oke, bidang miring ini merupakan salah satu jenis pesawat yang digunakan untuk memindahkan benda dengan lintas yang miring. Nah, prinsip kerjanya itu rodanya seperti ini. Itu prinsip kerja bidang miring. Kita banyak menemukan ya di bidang miring di sini ya. Kalau di sini berarti S-nya di sini, S-nya jaraknya ya. Kemudian gayanya, bannya ini kira-kira nanti berapa kan sampai atas itu. Ini untuk pesawat bidang miring ya. Miring ya. Nah, selanjutnya bidang miring. Selanjutnya eh, ada keuntungannya. Nah, keuntungan mekanik bidang miring tergantung pada panjang landasannya di bidang miring dan tinggi. Semakin kecil sudutnya, maka kemudian bidang akan semakin besar keuntungan mekanisnya. Nah, kemudian atau semakin kecil gaya kuasa, keuntungan mekanik bidang miring dirumuskan dengan perbandingan antara panjang dan tinggi bidang miring. Panjang dan tinggi. Manfaatannya bidang miring dalam kehidupan sehari-hari dapat pada tangga dan jalan ke pegunungan. Nah, tadi sudah ya yang miring. Sekarang ada katrol yang ketiga. Nah, adik-adik pasti sering mengetahui nih. Kalau misalkan katrol biasanya ada sumur ya. Jadi gitu ya ke atas air. Nah, katrol ini merupakan roda yang berputar pada posisi. Ada roda ya, ada roda yang berputar pada posisi. Katrol merupakan jenis pengukit karena memiliki titik tumpu titiknya ya. Kemudian kuasa dan loop. Katrol digolongkan menjadi tiga, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Jadi bisa ada tiga ya. Tiga kat. Jadi ada katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Katrol tetap merupakan katrol yang posisinya tidak berpindah saat digunakan ya. Di katrol tetap ya walaupun. Nah, katrol jenis ini biasanya dipasang pada tempat tersimpan ya. Ya, contohnya katrol yang digunakan pada tiang bendera dan sumur. Iya, betul. Nah, jadi yang di tiang bendera juga kan itu ya ada kecil ya kayaknya. Kalau yang di sumur-sumur itu seperti ini.
seperti di gambar ya. Nah, ini katrolnya seperti di gambar. Jadi ada ya, nah, ada yang nariknya ya. Itu adalah katrol ya. Permudah kita untuk beraktivitas, kita untuk bekerja. Nah, keuntungan mekaniknya apa pada katrol? Jadi panjang lengan kuasa sama dengan lengan ban, sehingga keuntungan mekanik pada katrol tetapkan satu ya. Artinya besar gaya kuasa, gaya ban ya. Apa keuntungan mekaniknya ya. Jadi keuntungan mekanik di sini pada katrol tetap panjang lengan kuasa yang sama. Ini, jadi besar gaya kuasa sama dengan gaya kuasanya itu sama dengan. Nah, katrol di sini ada katrol bebas. Katrol bebas ini ada dengan katrol tetap berbeda ya. Pada katrol bebas, kedudukan atau posisi katrol berubah dan tidak dipasang pada hitungan mekaniknya. Jadi panjang lengan kuasa sama dengan dua kali panjang lengan ban sehingga kuncinya tetap besar gaya kuasa sama dengan setengah dari setengah ya. Terus oke. Nah, di sini katrol bebas ya. Katrol jenisnya ini biasanya ditempatkan di atas tali yang kedudukannya dapat salah satu ujung tali diikat pada tempat tertentu. Jika ujung yang lain tarik, maka katrol akan bergerak. Jenis ini bisa kita temukan pada alat-alat dikemas di mana yang banyak ya dikemas dan diangkat, digeser, dan itu katrol bebas. Selanjutnya ada katrol majemuk atau akal ya. Akal ini katrol majemuk. Biasanya perpaduan dari katrol tetap dan katrol bebas. Nah, ini contoh. Jadi perpaduan dari keduanya antara katrol tetap dan katrol bebas. Katrol tetap majemuk kaitannya pada katrol bebas. Salah satu tali dikaitkan pada penampang katrol tetap. Nah, jika ujung tali yang lainnya ditarik, maka beban akan terangkat beserta geraknya katrol bebas. Ya, jadi keuntungan mekaniknya pada katrol majemuk adalah sejumlah tali yang digunakan untuk mengangkat ban. Ya. Ya, ada lagi di sini ini ada di fisika SMP ya, fisika SMP atau IPA SMP. Oke, nah kemudian ada roda berporos atau roda bergetar. Nah, itu roda porosnya yaitu roda yang ditimbulkan dengan sebuah proses yang dapat berputar bersama-sama. Roda berporos merupakan salah satu jenis pesawat sederhana juga ya. Ini jenis pesawat sederhana juga yang banyak digunakan pada alat-alat seperti setir mobil, setir kapal, roda sepeda ya. Pokoknya yang berbentuk bulat ya. Seperti sepeda motor ya. Jadi roda berfungsi itu tengahnya ada, kemudian rodanya itu ini ya berputar ya. Itu roda poros dan roda berganda. Mungkin ini dulu untuk pertemuan hari ini ya. Nah, pertemuan sekarang tentang pesawat sederhana ya. Jadi sudah sampaikan jenis-jenisnya. Nanti dicoba ya.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.